Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, marilah kita mulai belajar kita pada siang hari ini dalam napas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran kita hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Ada Kak Ya. Siti Wigrofah. Oke, satu ada lagi. Dalmun Kak. Ini lagi cukup. Cukup. Lagi. Tidak ada Kak. Oke, hari ini kita kembali bertemu lagi di mata pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 12. Untuk pembelajaran kita pada hari ini kita akan membahas sedikit tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia. Jadi sebelumnya Bapak tanya dulu. Di sini ada yang sudah pernah belajar belum tentang materi kita hari ini? Siap belum Kak? Oke, sebelumnya kakak tanya dulu untuk mata pelajaran sejarah Indonesia pada hari ini. Apakah sudah pernah dipelajari? Mungkin sudah Kak, cuma lupa Kak. Ya, karena materi ini mungkin di SMP udah pernah dipelajari, Iya. di SD juga udah pernah. Hari ini di kelas 11-nya kita bakal mempelajarinya lagi. Oke, lanjut. Mungkin materi kali ini mungkin dapat dipelajari di sekolah SMP maupun di SD dengan pelajari secara singkat. Namun untuk di SMA ini kita bakal belajar untuk lebih konteks. Sebelum saya masuk lebih lanjut, di sini ada yang tahu nggak tentang kolonialisme atau imperialisme bangsa Barat Indonesia? Ada yang tahu? Mungkin bisa kasih tahu opini ya kepada saya. Silakan. Bisa hands up pertanyaannya. Saya Kak. Oke, silakan. Menurut saya secara sederhana kolonialisme itu adalah upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya atau kuasa di suatu daerah. Oke, itu jawaban yang tepat dari jawaban yang banget. Jadi benar bahwa kolonialisme adalah upaya yang dilakukan negara-negara penguasa, dalam hal ini negara penguasa yang adalah bangsa Barat, yang datang ke Indonesia untuk menggali sumber daya atau kuasa di suatu daerah. Itu tadi pengertian secara sederhana dari kolonialisme. Kalau untuk imperialisme sendiri itu merupakan penguasaan dalam bidang politik. Jadi secara sederhana bangsa Barat itu datang ke daerah tertentu untuk menguasai baik secara sumber daya maupun sumber daya manusia dan sebagainya. Oke, lanjut kita ke kolaborasi lagi. Sekarang mungkin kakak akan jatuh singkat dulu untuk materi-materi yang akan kita pelajari ini. Jadi, bangsa Barat datang ke Indonesia itu dilatar belakangi oleh suatu peristiwa yang bernama revolusi industri. Jadi, ada yang tahu nggak revolusi industri apa? Pertama kali dengar ya? Bukan pertama kali, cuma lupa aja. Lupa aja. Oke, jadi revolusi industri itu adalah perkembangan secara signifikan di bidang industri yang mempengaruhi kehidupan manusia secara signifikan. Bisa dalam bidang teknologi, dan sebagainya. Selain revolusi industri tadi, bangsa Barat datang ke Indonesia juga karena suatu semangat yang bernama 3G, atau kalau saya sering nyebutnya 3G. 3G ini bukan sinyal ya. 3G ini bukan sinyal. Ya. Jadi 3G ini singkatan. Jadi yang pertama itu gold, yang berarti ini emas atau merujuk pada kekayaan atau sumber daya. Yang kedua glory atau kejayaan yang merujuk kepada ekspansi atau penguasaan daerah. Dan yang terakhir gospel atau kesucian yang merujuk pada penyebaran agama Nasrani yang dianut oleh bangsa Barat. Dan agama Nasrani yang diajarkan oleh bangsa Barat itu dibagi dua lagi. Ada yang namanya Kristen Protestan, ada yang namanya Kristen Katolik. Dan Katolik tadi dibagi dua lagi. Ada yang namanya Katolik Ortodoks dan yang namanya Katolik Roma. Jadi agamanya yang disebarkan itu adalah agama Nasrani yang disebarkan sekitar pada abad 15 dan abad 16 oleh beberapa negara yang ada di Indonesia. Kita lanjut ke negara-negara yang pernah melakukan ekspansi atau kolonialisme di Indonesia. Mungkin sudah pernah dengar mungkin negara-negara yang menjajah Indonesia, ada yang tahu? Siap Kak. Ya, Belanda, Inggris, oke, dan salah satu Spanyol juga. Jadi empat negara inilah yang datang ke Indonesia pada saat ekspansi bangsa Barat tadi
ke Indonesia untuk melakukan penjajahan atau ekspansi dan mulai kekuasaan di mungkin ke beberapa nama yang pernah datang di Indonesia. Yang pertama itu Spanyol. Spanyol itu datang ke Indonesia itu pada sekitar abad ke-15. Itu mereka melakukan pendaratan pertama itu di Filipina. Mungkin kawan-kawan pernah dengar yang namanya Magellan, kemudian Sebastian Elcano yang memulai pendaratan itu pertama di Filipina. Kemudian dari Filipina mereka mendarat lagi ke daerah Tidore atau di Maluku. Kemudian ke Portugis. Wah, kalau Portugis ini udah terkenal banget. 1512 mereka melakukan pendaratan pertama kali di bawah pimpinan Alfonso, dan kemudian mereka melakukan pendaratan lagi oleh Vasco da Gama. Dan kali Inggris, ketika Inggris ini kedatangannya mengikuti Vasco da Gama juga, tapi Inggris ini datang ke Indonesia itu pada tahun 1511. Tidak secepat dari Portugis dan di Spanyol. Dari Belanda melakukan pendaratan pertama kali itu pada 1596 di bawah pimpinan Cornelis Doharman di Sunda Kelapa. Sunda Kelapa ini nama awal dari Jakarta yang kita kenal sekarang. Dan akhirnya pada saat itu Belanda mendirikan kongsi dagang yang bernama VOC atau Fredericks West Indies Company. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Silakan. Mau bertanya Kak Silakan. mengenai kolonialisme. Arti penjajahan itu bisa dikatakan kolonialisme atau imperialisme. Oke, jadi penjajahan itu merupakan nama sederhana dari dua tadi, kolonialisme dan imperialisme. Dan semua materi yang kakak jelasin sekarang tadi ada yang tanya? Ada Kak. Oke. Mengenai kolonialisme, berarti mengingat perkataan yang kemarin, ini penjajahan juga berarti termasuk dari kolonialisme dan imperialisme. Apakah benar? Ya, jadi penjajahan itu merupakan sebutan sederhana dari kegiatan kolonialisme dan imperialisme. Jadi kolonial dan imperial merupakan dua hal yang berbeda, tapi bisa dikatakan sama. Karena yang pertama, kolonialisme itu mengeruk kekuasaan, sumber daya. Sedangkan imperialisme mereka bertujuan untuk menguasai pemerintahan, menguasai manusia dan sebagainya. Itu jawabannya. Mana? Oke. Oke, perbedaan kolonialisme dan imperialisme. Jadi kolonialisme itu secara sederhana itu berarti pengerukan sumber daya untuk keunggulan atau keuntungan dari negara penjajah. Sedangkan untuk imperialisme mereka itu intinya imperialisme itu menguasai pemerintahan di suatu negara dan menjadikan daerah itu menjadi kekuasaan mereka sendiri. Jadi kolonialisme dan imperialisme itu berhubungan. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Apakah benar Kak, Belanda menjajah Indonesia itu selama 3,5 abad? Oke, sebenarnya bisa dikatakan itu kalau misalnya mengikuti dari fakta sejarah itu salah. Karena Belanda menjajah Indonesia itu hanya selama 1,5 abad. Sebenarnya Belanda mulai menjajah Indonesia itu pada tahun 1800 sampai tahun 1942. Sebelumnya pada tahun 1996 dari kedatangan Belanda sampai tahun 1799 itu Indonesia hanya dikuasai oleh sebuah kongsi dagang yang bernama VOC. Jadi secara sederhananya Indonesia selama 2 abad beruntun itu hanya dikuasai oleh sebuah organisasi, bukan Belanda secara penuh. Belanda baru turun tangan untuk menguasai Indonesia itu pada awal abad 1800. Sampai akhirnya 1942 Belanda runtuh dan akhirnya Jepang lanjut dari Indonesia. Oke, cukup ya. Oke, ada lagi atau tidak? Cukup. Sudah sangat jelas. Oke, sudah cukup untuk materi kita hari ini. Oke, untuk penjelasannya dari kakak mungkin bisa dibuat saja di rumah untuk jalur kedatangan negara-negara bangsa barat ke Indonesia. Jadi buatin rutenya. Misalnya Spanyol dari mana ke mana tinggal di Indonesia, mungkin dari mana ke mana ke Indonesia, Belanda dari mana ke mana ke Indonesia. Gitu yang Jalur dan alur. iya, jalur dan alur ya betul. Iya, ada ya.
Oke, ada lagi mau tanya cukup? Cukup. Oke. Untuk kedepannya silakan belajar lebih lagi tentang materinya dan pada saat sampai di rumah atau di tempat lain mungkin akan diulang-ulangi materi yang kita ingat. Oke. Baik, Kak. Oke, Oke. terima kasih. Marilah kita tutup pelajaran kita pada hari ini kenapa saudara. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Bila bisa dilihat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.